Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Johnny Plate menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate santer dikaitkan dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem sebagai partai asal Plate mengambil jalan berbeda dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tak heran jika publik menilai kasus yang menjerat Plate adalah serangan bagi Nasdem di tengah pencapresan Anies. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih atas terjeratnya Johnny Plate dalam kasus korupsi BTS 4G. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya, kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Di lain pihak, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penetapan Johnny Plate jadi tersangka bukan politisasi hukum, melainkan memang sudah cukup 2 alat bukti dan bisa dinilai pembuktiannya di pengadilan. Karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang, kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang bahwa ini tindakan politik, ini karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda, karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Bisa dituding loh. Anda kalau menunda sudah memenuhi syarat, berarti Anda menghalang-halangi penegakan hukum, itu salah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo menggantikan Johnny Plate yang kini berstatus tersangka. Presiden juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung terkait ex-Menkominfo Johnny Plate. Jadi Menkominfo bagaimana Pak? Apa sudah ditetapkan Pak? Kemarin Bapak juga sempat mengatakan. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Soal penggantiannya kapan Pak dilantik? PLT-nya Pak Menko Polhukam.